Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 120 rumah warga masih terendam meski banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang sudah mulai surut. Wakil Bupati Garut berjanji akan membantu membangun kembali rumah warga yang rusak akibat digoncang gempa bumi. Truk berisi bantuan bagi korban gempa bumi di Cianjur terguling di ruas Jalan Nasional Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Informasi pertama untuk Anda, banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang hari Selasa pagi mulai surut. Ketinggian air kini mencapai 1 meter. 120 rumah warga di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang pada hari Selasa masih terendam banjir, meski banjir sudah mulai berangsur surut. Ketinggian air mencapai 1 meter atau lebih rendah dibanding sebelumnya, yaitu 2 meter. Bu, berapa hari ngungsi, Bu? 2 hari. 2 hari? Iya. Banjir rumahnya? Iya. Segimana banjirnya, Bu, sebelumnya? Ada 2 meter? Ada ke sebelah sana. Oh, sebelah sana 2 meter. Kalau Ibu? Nggak tahu ya. Segini, Kak. Udah dibersihin. Oh, udah bersihin. Iya. Ini udah mulai bersih-bersih, Bu? Iya, buat bersih-bersih. Masih kondisi masih banjir, Bu? Masih. Ini buat itunya tuh, yang itunya, sampahnya. Sebagian warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah dari kotoran sampah dan lumpur yang terbawa banjir. Syamsun Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Sementara itu, warga yang menjadi korban banjir di Kabupaten Karawang mulai terserang berbagai penyakit. Mereka mengeluhkan gatal-gatal. Sebagian warga yang terdampak banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang mendatangi petugas kesehatan. Mereka mengeluhkan berbagai penyakit yang kini mulai mereka alami, salah satunya penyakit gatal-gatal pada kulit. Menurut warga, saat air banjir naik dalam 2 hari terakhir, ia dan warga lainnya terpaksa harus bersentuhan dengan air banjir yang kotor. Gatal-gatal. Gatal-gatal ya? Akibat apa sih? Ya, kena air banjir. Oh, banjir. Udah berapa hari banjirnya? Udah 2 hari. Oh, 2 hari. Oh. Surut datang lagi. Selain gatal-gatal ada batuk atau? Enggak ada. Enggak, cuma gatal-gatal aja ya? Doang. Kecamatan yang terdampak baru terdata 2 kecamatan, yaitu 1 kecamatan Teluk Jambe Barat di Desa Karangligar yang menimpa 2 dusun. 1 lagi di Kecamatan Karawang Barat, tepatnya di Desa Teluk Mungkal. Keseluruhan kalau di desa Karangligar jumlah rumah 230. Ya. Terus yang di Karawang Barat? Karawang Barat ada kurang lebih baru tercatat 5 rumah. Ya. Sejauh ini petugas BPBD dan SAR masih melakukan evakuasi warga lansia. Data sementara menyebutkan 289 rumah warga terendam banjir dan 1.058 warga yang terdampak banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman. Syamsun Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Kita beralih ke Kabupaten Bandung. Banjir akibat luapan Sungai Citarum hingga Selasa pagi masih merendam ribuan rumah warga dan beberapa titik ruas jalan. Akibatnya sejumlah pelajar yang hendak melaksanakan ujian di sekolah terhambat karena akses jalan pemukiman masih terendam banjir. Aktivitas warga di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung hingga Selasa pagi belum normal. Sejumlah akses jalan dan permukiman warga masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 1 meter. Kondisi ini menyulitkan warga, terutama para pelajar sekolah yang tengah melaksanakan ujian semester.
Meski sekolah mereka tidak kebanjiran, para siswa yang tinggal di lokasi banjir seperti di Kampung Bojong Asih dan Tegal Luar harus berangkat lebih pagi. Mereka harus menerobos genangan banjir. Ada yang digendong oleh orang tuanya ataupun naik perahu terlebih dahulu. Tidak hanya itu, mereka juga harus terjebak kemacetan karena di beberapa titik ruas jalan utama masih ada genangan air yang cukup tinggi hingga mencapai 50 cm. Mau sekolah atau gimana? Ya, mau sekolah. Lagi ujian katanya? Ya, lagi ujian. Ini rumah di kawasan banjir berarti kehambat ya mau ke sekolah? Iya, kambat. Jadi gimana ini? Jalan kaki apa gimana? Ya, jalan kaki dari rumah ke sini. Biasanya? Biasanya naik motor. Biasanya ke sekolah berapa menit? Biasanya 30 menit, kalau sekarang jadi hampir sejam. Meski sudah ada normalisasi sungai serta terowongan air, banjir di wilayah ini tetap saja belum bisa diatasi. Ya terganggu, biasanya kan banyak lalu lalang ke sini motor kendaraan lewat sini, karena kan nggak ada satu lewat sana lagi kembali ke jalan raya. Untuk mengatasi banjir kayak kolam retensi atau polder air ini seperti apa? Sudah dirasakan atau belum manfaat? Mungkin dirasakan manfaatnya, ya banjirnya mungkin belum ada banjir yang besarnya. Ya mungkin itu baru itu manfaatnya mah. Tapi tetap banjir ya? Iya tapi tetap banjir. Jadi harapannya gimana? Ya harapannya mah pengen ya kayak dulu lah, nggak ada banjir lagi. Karena kan ini airnya air kiriman dari kota sama dari Majalaya. Data BPBD Kabupaten Bandung menyebutkan hingga Selasa pagi lebih dari 2.500 rumah warga terendam banjir di 3 kecamatan, yaitu Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Wilayah terparah banjir yang terjadi sejak akhir pekan lalu itu berada di Dayakolot dengan ketinggian air rata-rata mencapai 1 meter. Banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Citarum ini dipicu hujan deras yang turun dengan intensitas tinggi dan merata di wilayah Bandung Raya. Kondisi ini mengakibatkan debit Sungai Citarum meluap hingga ke permukiman dan jalan raya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Gempa di Kabupaten Garut dengan magnitudo 6,4 tidak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan parah. Meski demikian, gempa yang juga dirasakan warga di Kabupaten Ciamis ini menyebabkan rumah retak dan terbelah. Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut dengan magnitudo 6,4 juga dirasakan oleh warga yang berada di Kabupaten Ciamis. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun guncangan gempa menyebabkan kerusakan rumah warga di daerah Banjarsari dan Pamarican. Di Banjarsari, sebuah rumah retak-retak, bahkan terbelah temboknya. Kondisi tersebut menyebabkan pemilik rumah khawatir jika ada gempa susulan. Semalam tuh mengungsi apa tadi? Mengungsi di rumah bibi. Rumah kerabat. Iya. Harapannya seperti apa? Harapannya ya ada bantuan dari pemerintah. Kondisi yang serupa juga dialami warga di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican. Tembok rumah mereka retak akibat gempa. Kondisi rumahnya awalnya yang sudah lapuk, adanya goncangan sehingga menambah keretakan yang ada di struktur bangunan. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat agar untuk lebih waspada dengan gempa-gempa susulan berikutnya. Bantuan apa baru Pak? Untuk kebutuhan mendesak sementara kami dari BPBD itu adalah sembako Pak. Kalau untuk proses tindak lanjut ke depannya itu harus melalui tahapan-tahapan verifikasi. Gempa di Kabupaten Garut memang tidak sampai mengakibatkan kerusakan parah, hanya beberapa bangunan saja yang terdampak dan mengalami rusak ringan dan sedang. Terkait dengan bencana ini, Wakil Bupati Garut mendatangi rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa, serta seorang warga yang mengalami luka-luka karena tertimpa reruntuhan atap bangunan. Saya mah sangat keluarga sekali, apalagi ini bangunannya kan udah lama banget, sudah 22 tahun. Was-was juga Pak dengan takut ada gempa susulan atau gimana? Iya, was-was. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati berjanji Pemda akan membantu membangun kembali rumah warga yang rusak akibat diguncang gempa. Ya, upaya dari pihak pemerintah Pak untuk membantu korban seperti apa? Insya Allah ya ini kita dapat bantuan dari pemerintah daerah.
Dari catatan BPBD Garut, sedikitnya ada 21 unit rumah yang terdampak gempa yang retak-retak. Sementara sebuah sekolah temboknya jebol di bagian dapur dan kamar mandi, sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis dan Garut. Presiden Joko Widodo Senin lalu meninjau langsung progres pembangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Cianjur. Di lokasi tersebut akan dibangun 200 unit rumah tahan gempa. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden melihat langsung proses pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Selain di lokasi tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah yang serupa di lokasi lainnya yang diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa di Kecamatan Cugenang. Bagi warga yang rumahnya tidak direlokasi akan diberikan bantuan yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya. Kemudian yang kedua, nanti hari Kamis, ini baru persiapan, termasuk verifikasi, semuanya selesai nanti hari Kamis untuk bantuan, yang bukan relokasi, yang bantuan 50 juta, 25 juta, dan 10 juta juga akan diberikan. Hari ini adalah untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah. Contohnya sudah ada yang rumah anti gempa. Kemudian berikutnya di tempat yang lain, lokasi yang lain akan dibangun 1.600 rumah. Ya, segera dimulai. Sehingga lokasi-lokasi yang berada di senternya gempa, utamanya di Cugenang, itu akan dipindahkan ke sini dan ke lokasi yang kedua. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menyalurkan paket sembako kepada para pengungsi di wilayah terpencil yang berdekatan dengan pegunungan di 2 kecamatan Kabupaten Cianjur. Bantuan yang disalurkan diantaranya paket sembako, tenda pengungsi, pakaian dalam wanita, serta sarung. Tim Yayasan Pundi Amal SCTV Indosiar bergerak ke lokasi-lokasi yang sulit dan terpencil di 3 titik pengungsian di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dibantu relawan Rimba, tim Pundi Amal menyusuri satu persatu tenda pengungsian yang terpencil di pegunungan dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan berjalan kaki. Di titik pertama, tim YPP SCTV Indosiar melewati jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 di areal pegunungan menuju tenda pengungsian yang terpencil di Kampung Buniaga, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet. Di sana, tim YPP SCTV Indosiar menyerahkan ratusan paket sembako, tenda, pakaian anak dan dewasa, pakaian dalam wanita, serta sarung. Tim kemudian kembali bergerak ke lokasi pengungsi lainnya di kaki Gunung Gede di Kampung Sarongge, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, dan Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang. Kalau dilihat epicentrumnya itu ada di Kecamatan Cugenang, namun posisi Desa Ciherang itu khususnya Kampung Buniaga dan Tungilis ini tidak terlihat dari luar, tapi di dalamnya ini efeknya sangat luar biasa dan banyak rumah yang itu tidak layak huni untuk masyarakat, maka masyarakat itu mengungsi di kebun-kebun sayur dan itu di kaki Gunung Halang. Di 2 lokasi ini didistribusikan bantuan ratusan paket sembako dan bantuan lainnya dari pemirsa untuk para pengungsi korban gempa berkekuatan 5,6 magnitudo pada 21 November 2022 lalu itu. Di setiap titik lokasi pengungsian, tim YPP SCTV Indosiar menyalurkan 100 paket bantuan sembako untuk pengungsi. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.